Kalau jari kakimu pernah tersandung sudut benda dan terasa sakit, kamu pasti tahu apa yang kumaksud dengan kenapa kita memiliki kaki yang sangat rentan. Kaki kita sangat sensitif. Kaki diselimuti oleh kulit khusus yang tidak berbulu dan penuh dengan ujung-ujung saraf. Itulah sebabnya cedera kaki terasa sangat sakit. Namun kaki tidak serapuh yang kita pikirkan. Susunan kaki kita sungguh luar biasa. Kaki kita terdiri dari 26 tulang, 33 sendi, dan lebih dari 100 otot, tendon, dan ligamen. Semua ini bekerja sama seperti mesin untuk memungkinkan kita bergerak. Ketika berlari, kaki kita bekerja seperti pegas. Kaki harus menahan hingga 7 kali lipat berat badan kita setiap kali menapak ke tanah. Berkat tatanan ligamen, tendon, dan otot yang canggih, kaki kita menyimpan dan mengembalikan sebagian besar tekanan tersebut ke tanah. Selain itu, kaki juga bisa memberi petunjuk tentang kesehatan kita secara keseluruhan. Setiap pasang kaki itu unik. Tidak ada sepasang kaki lain yang persis sama. Ukuran, bentuk, kelenturan, kekuatan, dan pola berjalannya berbeda-beda. Seolah kaki kita memiliki kepribadiannya sendiri. Tapi bagaimana kaki kita bisa sampai pada titik ini? Para peneliti telah coba mencari tahu kapan dan bagaimana manusia purba mulai berjalan tegak. Nah, yang mereka teliti adalah jari-jari kaki, tepatnya. Bipedalisme, yang berarti berjalan dengan dua kaki, adalah tahapan besar dalam evolusi manusia. Ini memengaruhi banyak perubahan lain dalam garis keturunan kita, seperti bagaimana kita berperilaku secara sosial dan mengembangkan budaya material kita. Jadi, para ilmuwan ini telah menelusuri evolusi kaki secara detail untuk menyusun sejarah spesies kita. Tim ini meneliti sendi-sendi khusus yang disebut sendi metatarsophalangeal yang terletak di antara tulang metatarsal dan tulang jari kaki. Pada tahun 2015, mereka menemukan bahwa tidak seperti pada primata lain, jenis sendi ini pada manusia menghadap ke atas yang memungkinkan kita untuk meregangkannya sehingga ideal untuk berjalan dengan dua kaki. Sedangkan kera dan primata lainnya memiliki sendi yang menghadap ke bawah yang membuat kaki mereka bisa menggenggam seperti tangan. Dalam penelitian terbarunya, para peneliti mengamati fosil primata dan hominini, yaitu kelompok manusia, untuk melihat kapan sendi yang menghadap ke atas ini pertama muncul. Ternyata, sendi ini muncul sekitar 4,4 juta tahun lalu pada jari-jari kaki yang paling dekat dengan tepi luar kaki. Namun, jempol kaki tetap memiliki sendi yang menghadap ke bawah hingga beberapa waktu kemudian, sekitar 2,2 juta tahun lalu. Jadi, sepertinya kaki-kaki purba mungkin masih memiliki kemampuan menggenggam saat manusia beradaptasi untuk berjalan dengan dua kaki. Jempol kaki yang beradaptasi dengan cara berjalan dua kaki berevolusi relatif belum lama ini. Tapi anehnya, kaki kita tidak meninggalkan banyak jejak dalam catatan fosil sampai baru-baru ini. Ini membuat frustasi, karena memahami bagaimana kaki kita berevolusi sangat penting untuk mengungkap kisah evolusi manusia, terutama dalam hal berjalan dengan dua kaki. Kaki manusia modern berevolusi secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Kaki simpanse lebih fleksibel, cocok untuk memanjat pohon, sedangkan kaki manusia lebih kaku, cocok untuk berjalan dengan dua kaki. Bicara soal kaki, sebaiknya kita juga membicarakan manfaat berjalan tanpa alas kaki. Ini sebenarnya bisa membawa kita lebih dekat dengan pola atau gaya berjalan alami kita. Berjalan tanpa alas kaki itu baik, karena memungkinkan tubuh bergerak seperti yang seharusnya. Sepatu membuatmu merasa seperti berjalan di atas awan, tapi terkadang bisa menghalangi kelompok otot tertentu untuk melakukan tugasnya dan memperkuat tubuh kita. Sebaliknya, saat bertelanjang kaki, kita punya kendali yang lebih baik soal bagaimana kaki kita mendarat di tanah. Cara ini membantu keseimbangan, kesadaran tubuh, dan bahkan menghilangkan rasa sakit. Ditambah lagi, ini bisa meningkatkan mekanika kaki yang bisa berdampak positif pada pinggul, lutut, dan inti tubuh. Hal ini membuat sendi dan pergelangan kaki tetap fleksibel dan kuat berkat rentang gerak yang tepat dan stabilitas otot. Jangan lupa juga sepatu yang tidak nyaman dan tidak pas. Berjalan tanpa alas kaki bisa meringankan masalah seperti bunion atau hammer toe.
akibat penggunaan alas kaki yang tidak tepat. Apa aku sudah menyebut otot-otot kaki jadi semakin kuat? Ya, bertelanjang kaki bisa jadi latihan bagus untuk kakimu yang sangat baik untuk menopang punggung bagian bawah. Jadi, lepaskan sepatumu dan biarkan kakimu bernapas saat kamu berjalan di atas rumput yang lembut atau pantai berpasir. Tubuhmu akan berterima kasih padamu. Tidak hanya kaki kita yang berevolusi seiring waktu, nenek moyang kita juga memiliki otak yang lebih besar. Ini berarti otak kita telah menyusut. Para peneliti mengamati fosil tengkorak dan mendapati otak kita mulai mengecil sekitar 3.000 tahun yang lalu. Pertanian mulai berkembang sekitar 10.000 hingga 5.000 tahun lalu, dan peradaban tumbuh seperti jamur setelah hujan badai. Terdapat kota-kota yang luas, keajaiban arsitektur, dan bahkan beberapa tulisan yang indah. Kaitan antara ukuran otak dan IQ tidak sesederhana yang terlihat. Banyak makhluk kecil yang otaknya membuat otak kita tampak bodoh. Sebuah penelitian besar-besaran dengan ribuan pemindaian otak dan tes IQ mengungkap bahwa ukuran otak dan IQ seperti dua orang teman di sebuah pesta. Terkadang mereka menari bersama dan terkadang mereka berdansa sendiri-sendiri tanpa korelasi yang mutlak. Ternyata beberapa kelompok semut seperti cerminan dari masyarakat kita, lengkap dengan cara bercocok tanam dan kerja sama tim. Dan semut dengan kelompok yang lebih besar memiliki otak yang lebih besar, kecuali saat melakukan pekerjaan bertani. Tapi otak yang lebih kecil mungkin menjadi pilihan yang lebih baik jika kerja sama tim menjadi sangat kompleks. Mungkin penemuan tulisan sekitar 2.000 tahun lalu juga memainkan perannya. Ini seperti otak eksternal mutakhir, kamu menuliskan sesuatu dan boom, kamu punya banyak ide di ujung jarimu. Ini seolah otak mengalihdayakan kekuatan memorinya. Berikut ini hal terbaru yang mungkin ingin kamu pertimbangkan, terutama kalau kamu seorang gamer. Beberapa streamer mendapati penemuan yang tidak terduga setelah menghabiskan waktu berjam-jam memakai headphone. Ada lekukan berbentuk headphone di kepala mereka. Mari merujuk pada sains sebelum mulai membayangkan tengkorak kita bertransformasi seperti plastisin. Sangat tidak mungkin bahwa headphone bisa mengubah tengkorak. Menurut para ahli, mengubah tengkorak manusia butuh tekanan sebesar 135 kg. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Headset hanya memberi sedikit dorongan pada bagian tengkorak kita yang lebih lembut, menyebabkan penyok sementara yang bisa kembali semula. Hal lainnya adalah tentang gaya memegang ponselmu. Apa kamu menggunakan kelingkingmu untuk menyangga beban perangkatmu, membentuk semacam posisi mengunci? Pernahkah terpikir olehmu apakah cara menggenggam seperti ini bisa menyebabkan masalah pada kesehatan tanganmu? Sekarang, seiring semakin besar dan canggihnya smartphone, ada hal lucu yang terjadi. Semakin banyak orang menyadari masalah kelingking smartphone ini. Kamu mungkin melihat lekukan kecil pada kelingkingmu karena terlalu sering memegang ponsel. Mari kita luruskan masalah ini sekarang juga. Memegang ponsel dengan cara ini dalam waktu yang lama ternyata bisa menimbulkan masalah. Masalah yang umum terjadi adalah jari pelatuk. Intinya, menekuk jari kecilmu untuk menggenggam ponsel bisa menyebabkannya kaku dalam posisi tertekuk, terutama kalau kamu mengalami jari pelatuk. Ini seperti kemacetan lalu lintas jari kecil. Pengobatannya seringkali melibatkan suntikan atau operasi kecil untuk melepaskan lilitan tendon. Pergelangan tanganmu mungkin juga mengalami sakit yang sama. Cedera ini menyebabkan mati rasa dan kesemutan pada ibu jari dan jari-jari lainnya. Ditambah lagi, ketika siku ditekuk seperti saat memegang ponsel di telinga, ini bisa memberi tekanan pada saraf ulnaris yang menyebabkan mati rasa dan kesemutan di jari manis dan kelingking. Menariknya, selain otot kecil yang disebut arector pili, jari-jari kita tidak memiliki otot. Lalu, kenapa kita bisa menggerakkannya? Otot-otot di lengan bawah kita seperti dalang yang mengendalikan tali di belakang layar. Para maestro otot ini mengawali gerakan jari dan disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Gerakan-gerakan itu seperti pesan rahasia yang dikirimkan ke jari-jari kita melalui tendon. Bayangkan tendon sebagai pembawa pesan terpercaya yang menyampaikan perintah langsung ke ujung jari kita. Sungguh keajaiban jari yang luar biasa, bukan?